Apakah teman-teman masih ingat ada satu peristiwa yang sampai hari ini masih menjadi pembicaraan di masyarakat? Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018. Pada saat itu terjadi gempa yang disusul tsunami yang menerjang kota Palu di Sulawesi Tengah. Korban jiwa dan harta benda tak terelakkan. Bahkan bencana itu sampai hari ini meninggalkan trauma yang masih dirasakan oleh para penyintas. Banyak cerita di balik bencana dahsyat itu, tapi saya ingin menceritakan kisah kemanusiaan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan komitmen seorang petugas pengatur lalu lintas udara. Kisah tentang bagaimana seseorang mendahulukan keselamatan ratusan orang ketimbang dirinya sendiri. Nama sosok yang saya ceritakan ini adalah Antonius Gunawan Agung atau biasa dipanggil Agung. Ia bertugas sebagai Air Traffic Controller di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu. Pada 28 September 2018, Agung sedang bertugas ketika gempa terjadi beberapa kali. Ketika getaran semakin kencang, Agung meminta asistennya untuk turun lebih dulu dari menara lantai 4 tempat mereka bertugas. Sementara dia memilih bertahan karena saat itu ada sebuah pesawat berpenumpang 148 orang dengan 7 kru di dalamnya masih berada di runway atau di landasan menunggu instruksi untuk diizinkan lepas landas. Dalam kondisi itu, Agung tentu menyadari risiko yang mengancam nyawanya jika tidak segera turun dari menara. Tetapi ia menyadari bahwa lebih dari 150 nyawa bergantung pada keputusannya. Maka di tengah guncangan gempa, ia tetap fokus memandu pilot sehingga pesawat berhasil mengudara dengan selamat. Namun pada saat yang sama, menara mulai runtuh. Agung memutuskan melompat, tetapi reruntuhan bangunan menimpanya. Agung mengalami luka serius. Situasi di tengah gempa menyebabkan pertolongan terhadap Agung tidak dapat dilakukan secara maksimal karena fasilitas rumah sakit juga terganggu akibat gempa. Pemuda berusia 21 tahun ini akhirnya meninggal sebelum helikopter datang untuk mengevakuasi dia dari rumah sakit awal ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih baik. Atas keberanian dan pengorbanannya itu, Agung dianugerahi penghargaan Adikarya Dirgantara Pralabda yang merupakan penghargaan tertinggi di bidang perhubungan udara. Pemuda kelahiran Tangerang, Banten ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Makassar dan namanya diabadikan sebagai nama gedung di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar. Airnav Indonesia kemudian memberikan kenaikan pangkat anumerta sebanyak 2 tingkat dan pemerintah pun menetapkan tanggal 29 September yakni hari kematian Agung sebagai Hari Bakti Air Traffic Controller Indonesia. Berbagai bentuk penghargaan dan penghormatan diberikan atas keberanian, integritas, dan jiwa pengabdian yang ditunjukkan Agung hingga akhir hayatnya. Tindakan Agung tentu bukan sekadar refleksi dari profesionalisme, tetapi cerminan dari nilai-nilai luhur yang jarang terlihat dalam situasi ekstrim. Mungkin akan ada yang berpikir bahwa tindakan Agung adalah keputusan yang salah karena dia mengorbankan keselamatan diri demi orang lain. Sebab mungkin tidak akan ada yang menyalahkannya jika saja saat itu Agung memilih untuk menyelamatkan diri. Tapi justru di sanalah letak keistimewaan Agung. Ia menunjukkan bahwa integritas bukan tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang, tapi tentang pilihan yang kita ambil ketika tidak ada jaminan, pujian, atau pengakuan. Agung memegang prinsip bahwa keselamatan orang lain adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan dalam situasi yang mengancam nyawanya sendiri. Entah bagaimana teman-teman memaknai kisah Agung ini dalam kehidupan pribadi teman-teman sendiri. Harapan saya semoga cerita kepahlawanan Agung ini dapat mengingatkan kita pada hakikat kita sebagai manusia, yakni menempatkan kemanusiaan itu sendiri pada derajat yang lebih tinggi.